Ya, halo semua. Balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari 4 buah IM merek QKZ. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Video ini disponsori oleh toko Takasuya dan toko link pembelian produknya bisa cek di deskripsi. Selain itu juga karena saya bukan buzzer dan sales promotion boy, meskipun video ini disponsori, saya selalu objektif seperti biasa. Selain itu juga mereka bilang, kalau memang misalkan keempat IM ini jelek, ya udah nggak apa-apa, sampah-sampahin aja. Selain itu, setiap pembelian di link yang ada di deskripsi, saya nggak menerima komisi sepeser pun. Yuk kita mulai dari satu buah unboxing yang jadi contoh, ZXN aja. Jadi bedanya ZAX2, ZXT, ZXN, ZX2 ini apa sih? Ini empat-empatnya single dynamic driver. Kalau hanya ngelihat dusnya doang, ini hanya beda di faceplate dan nama produknya. Dan juga, nih ada yang tuh tulisannya Dynamic Driver Sloge IM. Ini sempet lucu sih. Si toko Takasuya ini sempet cerita. Ada netizen yang ngotot katanya. Yang tulisannya Dynamic, yang kalau kayak gini nih, ini bedakan tuh. Ini sih normal. Dynamic unit tuh. Katanya kalau yang tulisannya Dynamic dan Dynamic itu beda. Ya betul sih beda. Bedanya dia yang satu tulisannya bener, yang satu typo. Ya paling itu aja. Kadang ada netizen yang nggak tahu juga itu dia dapat informasi dari mana Dynamic dan Dynamic itu beda katanya. Saya hanya membantu meluruskan aja. Dynamic dan Dynamic itu ya dia hanya typo aja. Kita masuk ke perbedaannya. Yang saya kebetulan ini kebanyakan kirimnya warna hitam ya. Ini untuk dilihat di kamera rasanya kurang bagus atau emang kamera saya aja jelek ya. Kita lihat bodinya dari si ZAX2. ZAX2 dia faceplate-nya kayak begini. Ini ada tulisannya. QKZ ZAX2 kalau bisa fokus. Bass Dynamic. Dari bodinya si ZXT. ZXT ini rasanya kalau nggak salah yang paling murah ya. Ini 100 ribuan. Dia shell-nya dari plastik semua. Di sininya ada tulisannya nggak sih? Nggak ada, cuman ada L dan R di sini. Ini ZXN yang paling cakep in my opinion. Tapi ya nih, kayak gini dia faceplate-nya mirip ZS10 Pro ya. Ininya faceplate-nya agak tajam. Selain itu juga dia paling bulky, nggak tahu kenapa ini kayaknya kurang ngamplas atau gimana ya. Coba nih saya praktekin. Saking tajamnya ke kulit saya. Tuh, kelihatan nggak nih kalau kameranya bisa fokus? Tuh ada garis-garisnya, kayaknya nggak bisa. Tuh, ini agak tajam ya, tapi dia paling cakep.
dia ada tulisannya Super Hi-Fi apa ini? Super Hi-Fi Tech. Selain itu juga sama ada tulisannya Bass Dynamic dan nama produknya. Untuk yang ZX2, dia kayak gini bentuk faceplate-nya. Tuh, kayak begini, ininya besi, ininya plastik ya kameranya. Selain itu ada tulisannya QKZ ZX2 Bass Dynamic. Nih, kalau saya pribadi sih lebih suka yang warna rose gold. Yang ini juga saya lebih suka yang warna rose gold. Terutama juga karena ini untuk di review yang ini warna hitam ini kelihatannya kayak, jujur aja kayak batu arang ya. Tapi bagusnya dia kelihatan simple. Untuk build-nya udah. Ini perbedaannya dari fitting kayak gimana. Fittingnya nanti saya kasih penampakannya di sini. Fitting yang paling nyaman yang mana? Sebenarnya sama aja. Kecuali yang ZXN. Dia karena si besinya yang agak tajam dan juga dia lebih bulky dibandingkan ketiga yang ini, saya agak merasa sedikit kurang untuk fittingnya ZXN. Untuk yang ZAX2, ZXT, dan ZX2 fittingnya sama enaknya. Selain itu juga kabelnya nih. Kabelnya dia ada mikrofonnya. Suara mikrofonnya ya standar lah. Bisa dipakai teleponan, ini bisa untuk play pause juga, ada kontrol tombolnya. Tes suara ini merupakan contoh suara dari mikrofon QKZ. Direkam menggunakan motif audio di HP Redmi Note 9 Pro saya. Jadi dari keempat IM ini bedanya apa dari soundnya? Ini saya udah curiga dari awal. Empat-empatnya single dynamic driver. Tulisan spek di sininya sama semua. Impedansnya 17 ohm dan sensitivity 109 dB, semuanya sama. Ini bedanya jadi apa? Jujur aja dari soundnya ini semuanya hampir identik. Hanya ada beberapa beda tipis-tipis yang bisa jadi juga perbedaannya karena quality control dari drivernya. Nanti saya bahas satu persatu. Yuk kita masuk soundnya keempat IM QKZ ini. Untuk soundnya ini dites pakai kabel bawaan, ear tip silikon putih bawaan, dan juga ini paling cocok sebenarnya pakai Sony Hybrid. Nanti saya bahas kenapa. Selain itu juga karena ini masuknya IM super budget yang harganya kalau nggak salah ini 150 ribuan ya, yang ini 100 ribuan. Kalau salah ya mohon maaf, dicek aja di linknya. Karena ini masuk ke kategori yang IM super budget, supaya fair saya tes ini IM keempatnya colok langsung ke HP saya Redmi Note 9 Pro. Yang saya asumsikan untuk para pengguna juga ya rasanya mungkin di IM yang harganya di bawah 200 ribuan, mungkin ini pasti langsung nyolokinnya langsung ke HP-nya juga. Untuk sumber lagu saya play dari Apple Music. Untuk gambaran besar keempat IM ini yang memang identik juga, ini tonalnya V-shape. Apa tuh artinya? Dia punya bassnya di boost, ngebass, ngecering tapi nggak begitu nusuk, dan juga mid-range-nya kayak instrumen dan vokal agak mundur ke belakang. Saya bahas dari bassnya dulu. Bassnya ini keempat-empatnya sama bass boosted. Rata dari sub bass, mid bassnya juga, upper bassnya juga. Model bassnya ini bassnya bouncy ya, Indonesianya apa? Bassnya bulat, dia nggak begitu speedy tapi rumble-nya lumayan berasa. Ini in my opinion cocok untuk dipakai lagu-lagu kekinian ya, kayak pop, K-pop, J-pop, EDM juga dia masuk. Untuk kalian yang misalkan playlistnya lagu metal kayak Trivium, Avenged Sevenfold, saya rasa ini agak sedikit kurang cocok sebenarnya untuk double pedalan. Kenapa tuh?
Karena untuk ngejar bassnya dari double pedal yang biasa duduk gitu, si keempat IM ini in my opinion atau menurut pendapat saya agak kurang bisa ngejar. Jadi perbedaannya dari bass nih, si 4 IM ini bedanya apa? Untuk bassnya di ZX2 yang unit saya nggak tahu kebetulan, nggak tahu memang bener dia beda ya. Di yang ZX2 dia bassnya pembawaannya lebih kalem, quantity bassnya lebih pelan dibandingkan ketiga IM yang ini. Untuk midrange-nya, karena saya bilang tadi dia pembawaannya V-shape yang ngebass, ngecering, ini memang midrange-nya agak mundur. Posisinya agak di belakangnya bass. Kalau menurut saya sih ini nggak muddy atau juga fail. Untuk vokalnya juga dia nggak shouty. Nah ini plusnya nih, kalau biasa IM budget suka ada masalah di vokalnya yang sibilen atau metalik. Di keempat IM ini aman. Tapi ini berasa di bagian lower mid-nya agak turun ya. Jadi efeknya kayak suara vokal cowok dia lebih kalem dari biasanya. Untuk treble-nya, keempat IM QKZ ini ngecring tapi masih dalam batasan yang wajar. Ada sedikit pengecualian untuk si ZXT. ZXT ini nggak tahu cuman unit yang saya aja atau memang yang ZXT seperti ini, saya juga nggak tahu. Yang ZXT ini dia sedikit lebih metalik ya, sedikit lebih kasar juga penyajian treble-nya dibandingkan ketiga IM lainnya kayak ZAX2, ZXN, ZX2 ini ketiganya sama semua penyajian treble-nya. Seperti yang saya bilang juga tadi, kenapa pakai Sony Hybrid? Sony Hybrid kayak apa sih? Coba saya cabut dulu. Kayak gini, nih. Sony Hybrid yang berapa ribuan? Ini kalau nggak salah 20 ribuan deh harganya. Ini Sony Hybrid kalau misalkan dipakein ke 4 IM ini efeknya apa? Sebenarnya efeknya ini jadi lebih kalem treble-nya, lebih warm juga. Khususnya untuk ZXT nih. Kalau misalkan kalian berniat ambil ZXT karena yang memang ini paling murah meriah, saya rasa bolehlah tambahin berapa belas ribu untuk si Sony Hybrid. Jadi dia bisa ngurangin efek dari kasar treble dan metaliknya. Saya juga udah nyaranin sebenarnya ke dua toko yang sponsorin video ini. Kalau bisa bikin aja bundle si ZAX2, ZXT, ZXN, dan ZX2 bandelin sama Sony Hybrid, kasih aja harga khusus lah. Anggap aja jadi udah lengkap tinggal pakai. Tapi nggak tahu, balik lagi ke toko mereka. Untuk teknikalnya, saya bahas dari stage-nya. Dia luas, tapi dia belum ngegambarin ruangan yang jelasnya. Ini penyajiannya kayak rasanya lapangan kosong. Untuk lebar dan juga dalamnya ini simetris. Bagus juga untuk pakai main game, jadi nggak aneh aja kalau misalkan terlalu lebar tapi dia deket maju, intimate. Untuk nyari step-step di gaming dia agak susah. Di sini untungnya aman. Saya juga suka pakai ini untuk main Apex Legends dan CSGO. Untuk imagingnya, jujur aja imagingnya basic lah, standar banget. Dia memang nggak asal keluar suara, tapi ya udah lumayan ada ngegambarin objek lah. Memang masih standar banget. Untuk separasi dan positioningnya dia udah bisa ngegambarin asal suaranya, nggak cuman istilahnya kayak asal keluar dari channel kiri dan channel kanan. Enggak, di sini udah bisa ada. Contohnya kalau paling gampang untuk digambarin tuh kayak misalkan kalian main game. Dia ada footstep lari dari kiri ke kanan tuh kedengeran larinya. Enggak dari kiri tiba-tiba pindah ke channel audio kanan. Dia ada kerasa kiri, transisi ke tengah, baru ke kanan. Untuk separasinya ini in my opinion yang paling lemah dari keempat IM ini. Disayangkan yaitu kalau misalkan dikasih lagu-lagu kompleks, contohnya lagunya Sawano Hiroyuki, NZK,
Judulnya Cage, dia agak bertumpuk ya, agak congested in my opinion. Tapi ya ini balik lagi sih, ini harganya super budget, ya lumayan lah. Untuk detail retrievalnya 4am ini juga biasa banget. Kita masuk ke komparasi, di compare ke EDX Pro dan Moondrop Quartz. Tunggu sebentar. Moondrop Quartz-nya lagi saya pakai untuk monitoring audio nih. Ini Moondrop Quartz. Untuk EDX Pro-nya saya ambil dulu. Ini dia EDX Pro yang tadinya mau saya review tapi mungkin dipending dulu ya karena ada alasan pribadi. Kalau di-compare ke si EDX Pro. EDX Pro dia suaranya lebih ke arah W-shape. Apa tuh? W-shape ini dia bass-nya boosted. Mid-nya juga dia maju ya, malah jadi terkesan agak kemajuan sih in my opinion. Treble-nya dia ngecering, juga lebih ngecering dari keempat IM QKZ ini. Ini dia punya treble menuju ke arah metalik. Saya pribadi yang tadinya ngedenger si EDX Pro ini sebelum nyobain QKZ 4 biji ini, saya ngedenger tuh kayaknya, wah lumayan ya harganya ini lumayan murah, suaranya udah lumayan oke. Tapi setelah ngedengerin keempat IM QKZ ini yang harganya 11-12 mirip-mirip sama si EDX Pro ini, saya rasa si EDX Pro ini ya kalau make taste pribadi saya sih ya, saya lebih suka keempat QKZ ini dibandingkan EDX Pro. Kenapa? Karena dia yang saya bilang tadi lebih metalik dan juga vokalnya agak shouty ya, sedikit sibilan juga. Kalau di-compare ke Moondrop Quartz, kalau bisa fokus ya ini kecil banget. Untuk lepas pasangnya juga saya merasa agak sedikit sulit. Untuk fitting yang Quartz ini saya rasa nggak semua orang bakal suka. Untuk soundnya Quartz ini mirip kayak SSP versi downgrade-nya. Kalau di-compare ke 4 ini, Quartz bass-nya lebih main di mid bass dan upper bass. Untuk vokalnya dia sangat maju. Kalau misalkan kalian nyetel lagu di volume yang besar, ini Quartz jeleknya bisa jadi suara vokalnya shouty. Shouty itu apa? Dia kayak teriak-teriak berdengung suara vokalnya. Treble-nya ini lebih smooth dibandingkan keempat IM ini. Kesimpulannya, ini worth it nggak sih misalkan kalau memang kalian punya budgetnya under 200.000? Kalau memang budgetnya under 200 ribuan dan memang nyarinya suara V-shape yang ngebass, ngecering, fun, vokalnya agak mundur, ya ini lumayan banget sih sebenarnya. Selain itu juga ini udah jadi salah satu plus banget buat saya karena saya yang vokal lovers. Si 4QKZ ini dia nyajiin vokalnya nggak metalik dan juga nggak sibilant. Selain itu juga treble-nya nggak pedes. Selain itu juga ini plusnya lagi. Karena suaranya yang 4 IM QKZ ini identik, ya istilahnya kalian bisa cocok-cocokan aja faceplate-nya mau yang model kayak begini. Tuh, cakep kan? Ya. Atau mau yang transparan kayak ZXT, selain itu juga ini harganya paling ekonomis. Bisa juga faceplate-nya yang kayak gini tuh. Ya, in my opinion faceplate-nya paling cakep di ZXN. Tapi ya itu juga bisa jadi pertimbangan ini faceplate-nya agak tajam dan juga lebih bulky dibandingkan ketiga QKZ lainnya. Nih udah ngecap kayaknya tuh, merah tangan saya nih gara-gara digosok-gosok sama faceplate-nya QKZ ZXN. Ada juga pilihan faceplate ZX2 kayak gini. Ya ini fleksibel banget, bisa pilih-pilih lah. Yang masuk budget kalian bisa yang ini atau mau faceplate model begini, ada banyak macam rupanya. Untuk suaranya identik semua. Ya ini bedanya dikit-dikit antara quality control atau memang beda beneran, saya juga nggak bisa mastiin. Paling segini aja review IM QKZ kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk toko Takasuya dan toko udah sponsorin
video ini. Sekian dari saya, seperti biasa, jangan lupa patuhi prokes, ada varian baru udah masuk Indonesia nih, COVID. Dan juga seperti biasa saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk makan, minum, tidur yang cukup, mandi supaya tidak bau, olahraga supaya kalian sehat. Dah, sekian dari saya. Terima kasih udah mampir di video ini. Bye-bye.